Sahabat senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Ini sebuah acara untuk membahas hal-hal yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, atau ajaran gereja atau perkembangan tertentu dalam teologi yang relevan dengan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan bergereja, itu mengenai mempersiapkan kebaktian. Dan untuk membahas ini telah datang ke studio narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Selamat datang Pak Rashid. Salam sejahtera Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Aktivitas di kampus selama pandemi ini? Ya, semuanya online, semuanya dilakukan dari rumah masing-masing. Dari rumah ya? Dari rumah. Jadi para dosen juga tidak ke kampus? Tidak ke kampus. Ya. Oke. Penerimaan mahasiswa baru terjadi juga? Semuanya normal, berjalan biasa Pak. Hanya online. Oke. Terima kasih Pak Rashid. Pak Rashid adalah pendeta GKI yang adalah dosen dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dulu STT Jakarta, dan mengampu bidang studi liturgi. Ya, beliau menulis sejumlah buku tentang liturgi dan memberikan ceramah di berbagai tempat mengenai liturgi. Pak Rashid, kita bicara mengenai mempersiapkan kebaktian, Pak. Ya, kebaktian atau ibadat ini kan adalah kegiatan rutin umat. Ya, yang kita maksud adalah kebaktian minggu di sini. Nah, sebagai kegiatan rutin, apalagi sih yang perlu dipersiapkan gitu loh? Bukankah sebenarnya ini sesuatu yang udah biasa dikerjakan oleh umat? Para pelaku ibadah pun udah tahu apa yang mereka mesti kerjakan. Mereka udah berkali-kali, mungkin ada yang udah mulai berpuluh-puluh tahun. Kalau udah menjadi seperti kebiasaan begini, lalu apa yang masih harus dipersiapkan, Pak? Iya, begini Pak Arlianus. Jadi ibadah itu atau liturgi adalah sebuah ritus. Dia sesuatu yang bernilai. Orang memperlakukan sesuatu yang bernilai secara ritual, maka dia akan memperlakukan sesuatu itu dengan istimewa. Saya mengambil analogi mobil, Pak. Semua orang bisa naik mobil, biasa naik mobil, satu hari bisa berkali-kali dia menyalakan dan menjalankan mobilnya. Tapi bagi orang yang memperlakukan mobil itu sebagai sesuatu yang istimewa, dia meritualkan pemeliharaan mobil, sehingga mobil itu dibersihkan, diperlakukan dengan baik, dilap, dipoles, dan sebagainya. Sama seperti itu, Pak. Dalam liturgi juga, kita memperlakukan liturgi sesuatu yang istimewa itu dengan istimewa. Karena dia ritus, kita tidak mau dia berjalan dengan tanpa sadar. Justru kita mau dia berjalan dengan sadar, dengan kita sadari, maka kita memperlakukan juga dengan baik. Salah satunya dengan persiapan. Kita tidak mau sesuatu itu asal berjalan. Dan persiapan itu menolong kita melakukan ritus dengan benar. Jadi ritus itu harus diperlakukan dengan benar. Kalau kita melakukan ritus dengan benar, maka ritus itu akan memberikan dampak, memberikan makna bagi kita. Bayangkan saja kalau upacara dilakukan dengan tidak benar. Orang menyanyikan lagu kebangsaan dengan salah-salah. Orang menaikkan bendera dengan sembarangan, maka menjadi tidak berarti. Jadi seperti itu. Jadi ibadah pun dilakukan harus dengan benar, supaya dia bermakna, bernilai, dan memberikan arti bagi kita. Kalau begitu berarti persiapan itu sebenarnya mengekspresikan bagaimana orang memandang ibadah atau liturgi itu sendiri, Pak? Iya. Ketika kita memperlakukan sesuatu dengan istimewa, dengan cara tertentu, itu sudah mengungkapkan bagaimana kita melihat sesuatu itu. Ketika kita mengabaikan ibadah, artinya dalam hidup juga kita tidak terlalu mementingkan hal-hal seperti itu. Berarti orang yang tidak mempersiapkan ibadah, apakah dapat dikatakan orang yang tidak sebenarnya melakukan ibadah, tetapi ia tidak menempatkan itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya? Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi seperti orang punya mobil, punya kendaraan, dia perlakukan yang penting kendaraan bisa jalan. Jadi dilihat kendaraan sebagai fungsional aja, bukan sebagai nilai. Nah, kalau begitu
Penting ya, berarti penting sekali kalau begitu melakukan persiapan. Meliputi apa sajakah persiapan-persiapan kebaktian atau ibadah itu, Pak? Iya, Pak. Saya mau membagi ada 3 jenis kategori dalam persiapan, yaitu persiapan rutin itu per pekan, itu lalu persiapan sesaat sebelum dan setelah ibadah selesai. Yang ketiga adalah persiapan besar. Ini yang belum banyak yang melakukan, tapi ada 1-2 jemaat yang melakukan itu. Tapi itu nanti contohnya. Tapi yang pertama adalah persiapan rutin. Yeah. Setidaknya orang melakukan persiapan itu, gereja, penyelenggara ibadah melakukan persiapan rutin seminggu sekali. Itu dalam arti mengisi persiapan rutin dengan evaluasi kebaktian yang lalu, dan mempersiapkan kebaktian yang akan datang. Apa yang dievaluasi, Pak? Evaluasi misalnya hal-hal yang perlu diperbaiki, yang tidak bisa diperbaiki dengan sesaat. Kenapa kita selama ini bernyanyi terlalu cepat, terutama untuk nyanyian-nyanyian tertentu? Mengapa bacaan Alkitab itu tidak menarik? Saya ikuti, misalnya begitu. Lalu persiapan berikutnya kita coba untuk minggu depan, kita coba melatih orang membaca Alkitab dengan baik. Siapa yang akan membaca Alkitab? Oh, si A. Si A kita latih, kita persiapkan, kita ulang-ulangi, kita ajarkan untuk dia membaca Alkitab dengan baik, begitu. Jadi ada standar tertentu atau itu selera sebenarnya? Sebetulnya ada standarnya, Pak. Hanya memang tidak tertulis, tetapi standarisasi bahwa membaca Alkitab berbeda dengan membaca tampil di panggung main drama, itu beda. Orang bernyanyi ibadah itu berbeda dengan tampil di panggung sebagai artis, itu kan ada standarnya ya, berbeda. Kira-kira begitu, Pak. Nah, apakah ada perlu semacam form begitu? Karena ini kan mengevaluasi sekali seminggu, berarti bukan seketika setelah selesai ibadah kan Pak dilakukannya? Iya, itu ada, tapi yang ini yang berbeda kan? Ini yang tadi Pak sebagai yang rutin itu. Jadi bagaimana supaya orang mengingat apa yang terjadi pada kebaktian yang lalu itu? Makanya ada timnya, Pak. Ada komisi. Jadi tim atau komisi atau penyelenggara ibadah yang praktis itu kan yang menjadi motor ya, menjadi penggerak persiapan ibadah yang dilakukan dengan para petugas yang akan datang. Jadi ada sebuah tim yang memang selalu mengamati, memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dalam ibadah begitu. Iya. Mereka itu melakukan evaluasi. Bersama dengan petugas yang terutama petugas yang akan datang. Oke. Jadi ada tim ya. Ini kelihatannya tidak terlalu biasa ada tim yang khusus terus-menerus mengevaluasi kebaktian-kebaktian itu di gereja-gereja kita. Mereka mengevaluasi karena mereka selalu ada menyelenggarakan ibadah bersama. Jadi kan semakin lama semakin mahir sebenarnya. Jadi sebetulnya tim itu bukan satu tim evaluator, tapi mereka lebih kepada petugas ibadah juga, Pak. Jadi seperti guru sekolah minggu, puluhan tahun di banyak jemaat, hampir semua gereja punya guru sekolah minggu, dan guru sekolah minggu selalu melakukan persiapan. Entah namanya sermon, entah namanya persiapan guru sekolah minggu, atau apapun, untuk menyelenggarakan ibadah, mengevaluasi sekolah minggu yang lalu dan mempersiapkan sekolah minggu yang akan datang. Jadi selain tadi kan yang pertama dikerjakan dalam persiapan rutin adalah mengevaluasi kebaktian yang lewat untuk kepentingan pelaksanaan kebaktian yang akan datang. Selain evaluasi apa, Pak? Yang nomor 1 adalah evaluasi yang lalu. Yang berikutnya adalah persiapan dan memperbaiki. Jadi kita harus memperbaiki. Makanya persiapan itu bukan hanya menetapkan, mengkonfirmasi petugasnya ada. Ini akan dijalankan, bukan hanya itu, tapi bagaimana melatih, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Jadi tim itu, petugas itu tahu bahwa kita biasa menyanyikan lagu ini dengan salah notnya, misalnya begitu. Dia tahu bertahun-tahun kalau
pas lagu ini selalu salah. Maka yang berikutnya kebetulan kita menyanyikan nyanyian ini, kita perbaiki dengan petugas pemusik sampai rapi, sampai baik, misalnya begitu. Apa saja sih Pak yang sangat menonjol nih, yang sangat menonjol atau sebut saya khawatir yang utama nanti di agam yang lain tidak penting gitu, yang perlu betul-betul dipersiapkan atau kata tadi kan Pak Rasmi yang membaca kitab kan perlu dilatih. Apa saja sih Pak? Kalau dalam hal membaca Alkitab, pertama paling tidak cara memberikan kesan pembacaan. Dari cara berjalan, berdiri, ketika menuju tempat membaca, menuju tempat, dari tempat orang lektor atau lektris ini duduk, bagaimana dia berjalan ke depan itu, cepat atau lambat atau bagaimana, cara dia berdiri, lalu yang paling krusial sebelum pembacaan adalah cara memberikan informasi. Jadi banyak misalnya pembaca Alkitab memberikan informasi 2-3 kali. Pembacaan diambil dari kitab ini, pasal ini, itu sampai 2-3 kali. Diulang-ulang maksudnya? Diulang-ulang. Padahal itu tidak perlu, Pak. Itu tanda tidak menguasai audiens atau jemaat ya. Cukup sekali sebetulnya informasi itu. Lalu bagaimana mengucapkan sehingga jemaat langsung dengar, langsung ingat apa yang diucapkan, yang diinformasikan itu. Itu ada tekniknya, memang ada latihannya. Dan kemudian bagaimana membacanya dengan artikulasi, dengan dan lain-lain. Kalau dalam hal menyanyian misalnya, mana nyanyian yang baik diiringi staccato, mana yang baik diiringi legato, ya. Mana nyanyian yang baik dengan overtone di bait terakhir, mana yang tidak perlu overtone, mana yang perlu jeda antar bait, mana yang tidak perlu jeda antar bait. Misalnya bagaimana menetapkan intro dan sebagainya, bagaimana menutup nyanyian, misalnya begitu Pak. Kodanya begitu seperti apa? Iya, kodanya seperti apa? Ya berarti dalam ibadah dalam persiapan ini mesti ada ahli dong Pak. Iya, makanya persiapan itu sebaiknya ada pelatihnya Pak, ada ahlinya, dan itu biasanya direktur musik atau pendeta musik, pendeta ibadah. Nah kalau jemaat nggak punya itu Pak, gimana caranya ini? Iya, kita punya pelatih paduan suara, kita punya bagian-bagian yang lain, seharusnya kita juga punya direktur ibadah. Jadi mesti mengadakan direktur ibadah. Iya, kira-kira seperti itu, entah apa namanya, tapi mesti ada, karena kalau kita latihan-latihan saja tanpa yang meluruskan, tanpa pelatih, tanpa memperbaiki, maka persiapan kita akan sia-sia. Berarti orang yang mengorganize, melatih ini juga orang yang dalam tanda kutip punya otoritas di bidang itu. Artinya bukan karena dia keras, tapi orang menghargai, menerima pendapatnya karena dia punya kapabilitas. Iya, betul Pak. Sama seperti kalau kita pernah memimpin persiapan guru sekolah minggu ya. Iya, betul. Guru-guru sekolah mendengarkan kita karena kita adalah dianggap punya kompetensi untuk menerangkan teks Alkitab. Alkitabnya, betul Pak. Jadi teknik mengajarnya kalau di sekolah minggu mungkin pendeta nggak banyak tahu, tetapi Alkitab pendeta menguasai. Nah ini direktur ibadah juga kira-kira begitu. Mungkin dia tidak praktis memainkan alat musik, tapi dia tahu sejarah nyanyian misalnya, seluk beluknya dan penempatannya. Kalau lagu ini kurang lebih begini. Iya. Bagaimananya itu pemusik begitu kayaknya. Betul. Kalau di dunia teater mungkin namanya sutradara. Sutradara. Iya. Oke, jadi setiap jemaat kalau betul-betul serius menyelenggarakan kebaktian, bukan sekedar rutinitas, karena memang harus ada, mesti memiliki seorang direktur ibadah. Iya. Wah, oke. Ini semakin menarik, saudara-saudara, harus punya direktur ibadah. Bagaimana lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan mempersiapkan kebaktian ini setelah informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbincang tentang mempersiapkan kebaktian. Maksudnya kebaktian minggu dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Pak Rashid, masih mau lanjut mengenai tadi Pak soal direktur ini Pak. Ya, andaikan mungkin yang betul-betul profesional mungkin agak sulit. Ya, kalaupun ada jemaat yang berminat mencari orangnya juga mungkin sulit. Tapi apa sih Pak kurang lebih kualifikasi yang mesti dimiliki oleh seseorang yang kepadanya kita mempercayakan sebutlah memimpin persiapan ibadah ini? Iya Pak, setiap bidang pelayanan di gereja sebetulnya selain pendidikan teologi yang utama bagi saya adalah kecintaan Pak. Kecintaan terhadap bidang yang layani, yang dipegang ya. Seperti guru sekolah minggu ya, nomor satu dia harus cinta juga dengan dunia anak-anak, dengan dunia sekolah minggu, dunia pendidikan gereja dan sebagainya. Demikian juga seorang direktur musik atau apapun namanya, seorang yang memang mengurus dengan tim ya penyelenggaraan ibadah. Jadi nomor satu dia cinta dulu dengan ibadah itu, dengan liturgi, dengan seluk-beluk simbol, dengan seluk-beluk ritus dan sebagainya. Kemampuan akan bertumbuh setelah dia mencintai apa yang dilakukan itu. Tentu dia tahu karakter ibadah gereja di mana dia melayani, misalnya begitu. Dia tahu teori-teori dasar yang diperlukan dalam unsur-unsur ibadah, misalnya musik, ya, nyanyian jemaat, tata ruang, soal membaca Alkitab, ya, lektor, lektris, peran Alkitab di dalam ibadah, bagaimana menempatkan ornamentasi, mengatur ornamentasi dan sebagainya. Dan yang berikutnya yang juga penting, yang sulit adalah kerjasama Pak. Kerjasama karena dia akan bertemu dengan orang yang mengatur sound system, orang yang mengatur nyanyian jemaat, yang memimpin nyanyian jemaat, orang yang memimpin paduan suara, dan majelis jemaat. Tentu dengan pendeta jemaat juga. Dan kerjasama ini tidak mudah karena biasanya direktur musik berhadapan dengan orang yang sudah puluhan tahun memegang dunia itu, ya, terutama paduan suara misalnya, dia punya kelompok sendiri walaupun kecil tapi sering sekali dominan, powerful. Jadi itu yang paling susah. Padahal selama ini kita paduan suara, narasi kita adalah tampil di depan. Lalu sekarang kalau direktur datang, bagaimana kalau paduan suara juga bernyanyi bersama dengan jemaat, menyanyikan nyanyian jemaat misalnya. Ini sebuah penugasan yang luar biasa dan perubahan paradigma ya yang menuntut apa itu ya, kerendahan hati dan sebagainya, sehingga di beberapa tempat ada beberapa direktur yang memang konflik besar dengan kelompok ini yang sudah ada Pak. Jadi sebenarnya artinya pertama-tama meskipun dia punya kemampuan sebutlah teoritis tertentu, kemampuan berkomunikasi dengan keseluruhan yang terlibat dalam ibadah menjadi penting. Iya, betul Pak. Nah, kalau ini tadi kan Pak Rashid mengenai orang-orang yang udah bertahun-tahun di situ,
bagaimana kalau orang beranggapan begini Pak? Misalnya kalau tadi kan yang gampang sekolah minggu. Gua udah guru sekolah minggu 30 tahun. Semua cerita saya pernah ceritain. Saya udah tahu cerita itu, saya udah punya cara bercerita. Nah, kalau para pelaku ibadah juga, sebutlah pemusik, sebutlah prokantor begitu. Saya udah tahu lagu itu. Untuk apa lagi kami harus persiapan, Pak Rashid? Ya, itu konfliknya justru di situ, Pak. Jadi kita ketemu banyak pelayan yang mengatakan saya sudah tahu, saya sudah lebih tahu dari kamu dan saya sudah pengalaman. Padahal direktur ibadah itu kan mempersiapkan kita bukan tampil diri, tetapi sebetulnya kita justru tidak lebih tinggi. Kita sama-sama melayani ibadah, bukan ibadah melayani saya. Yang selama ini paduan suara dilayani oleh ibadah, karena ibadah harus memberikan tempat bagi tampilan paduan suara. Tidak perlu persiapan bersama. Direktur datang, kita harus persiapan bersama untuk menyanyikan nyanyian jemaat. Harus menyanyikan haleluya, menyanyikan amin. Padahal selama ini haleluya, amin nggak pernah dipersiapkan. Orang menyanyikan begitu aja. Nah, direktur ibadah tampil, padahal baru berapa bulan, berapa pekan, lalu semuanya itu harus berubah. Di situ konfliknya, Pak, memang. Jadi orang tidak karena merasa dirinya yang tadi udah tahu bagaimana menolong, atau saya balik, Pak. Apa yang akan terjadi dalam ibadah atau yang mungkin terjadi dalam peribadatan kalau tidak ada persiapan? Biasanya menonjol sendiri-sendiri, Pak. Jadi tidak ada yang mengharmonisasikan. Paduan suaranya menonjol, pengiringnya menonjol, sound systemnya juga mau menonjol, pembaca Alkitabnya menonjol. Seperti orang berdandan, semua hal menonjol, Pak. Nah, itu tidak bagus. Apakah itu ada pergeseran fokus ibadah jadinya? Jadi mestinya ibadah itu berpusat kepada apa? Kepada Tuhanlah, sebut seperti itu. Misalnya sekarang berpusat kepada bagian-bagian para pelaku justru. Iya, demi muara ibadah adalah ke jemaat, Pak. Jadi dikembalikan paradigma itu bahwa artis sesungguhnya di dalam ibadah itu adalah jemaat. Keseluruhannya. Seluruhan umat itu. Jadi umatlah yang harus bernyanyi, umatlah harus merasakan dampak pertama dari isi pembacaan Alkitab. Misalnya, umat pertama lah yang melihat tampilan para pelaku ibadah itu, menyampaikan simbolisasi melalui gestur, melalui tutur dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak. Sekarang saya mau beralih kepada yang kedua tadi, persiapan sesaat ya. Iya, Pak. Sesaat menjelang, yang itu menjelang atau yang sebelum kebaktian dulu, Pak. Apa saja yang perlu dilakukan atau yang terjadi dalam persiapan sesaat sebelum kebaktian dimulai? Iya, biasanya persiapan sesaat itu sekitar 30 menit sebelum ibadah. Oke, jadi kalau kebaktian jam 7, berarti para pelayan ibadah sudah harus ada? Sudah siap sebetulnya 30 menit sebelumnya. 6.30. Iya, sudah siap. Jadi persiapan itu bukan baru memanggil, tapi checklist, Pak. Oke. Jadi sound system sudah terpasang dengan baik pada 30 menit, bukan baru mengetes. Ya. Jadi sudah terjamin, ini hanya bagian terakhir, sentuhan terakhir. Sudah betul yakin, tinggal lihat-lihat 10 menit, 5-10 menit. Lalu petugasnya bukan baru datang, baru dihubungin dengan telepon, tapi sudah ada dari tadi. Sekarang tinggal memastikan pembaca A sudah datang, pembaca B sudah datang, pengiring A sudah datang, pengiring C sudah datang, sudah siap di tempatnya masing-masing, sudah siap tahu kapan masuk, kapan keluar, dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Baru 10 menit terakhir, semua sudah kumpul di ruang konsistorium, berdoa. Jadi berdoa konsistori bersama dengan majelis jemaat, para pelayan yang lain termasuk pendeta di situ. Kesempatan jemaat juga untuk hening. Karena tidak ada lagi yang memainkan alat musik, nggak ada yang lagi yang kotak-katik tata ruang dan sebagainya. Jadi 30 menit tadi, ketika 30 menit awal itu sebelum ibadah, orang masih boleh cek
sound misalnya. Itu detik terakhir, Pak. Detik terakhir. Jadi check sebelumnya sound dong. Sebelum 30 menit. Berarti kalau begitu para pelayan sejam sebelumnya sudah harus datang. Sudah, iya. Jadi menempatkan bejana baptis itu kan nggak bisa 30 menit sebelumnya. Jadi sudah ada 30 menit hanya metes, melihat kembali, terakhir bejana itu sudah ada di situ. Roti dan anggur yang akan untuk perjamuan nanti sudah ada di situ. Berarti persiapan sesaat itu adalah memastikan bahwa seluruh peralatan yang diperlukan siap dipakai, seluruh pelayan yang melayani sudah ada, standby dengan keadaan yang baik, ya. Dan apa lagi? Perabotnya, Pak. Perabot. Iya. Perabot sudah ada pada tempatnya, begitu. Alkitab itu apakah sudah dibatasi yang akan dibaca di mana, bukan baru dicari? Iya. Nanti kalau baru datang dia cari-cari itu mengganggu sebenarnya ya. Dan dia juga akan panik sendiri, Pak. Jadi sudah siap itu membaca Alkitabnya di mana, bangku-bangku sudah cukup atau tidak, ya sudah ada 30 menit sebelumnya. Oke, sesudah itu berarti 30 menit, kemudian beberapa menit kemudian tuh mereka 10 menit sebelum ibadah mulai di konsistorium. Iya. Oke, mereka berdoa dan pada saat itu umat sebenarnya berhening. Iya. Hening. Jadi waktu hening itu bukan menjelang pembacaan warta gitu. Bukan. Jadi sekitar 2 menit sebelumnya baru warta dibacakan. Warta tidak ada lagi saat hening. Iya. Warta selesai langsung panggilan beribadah begitu. Iya, betul, Pak. Oke. Ini yang berarti mesti ada yang mengkomandoi berarti ini apa ya? Mesti ada saudaranya, Pak, memang. Ada saudaranya lagi. Iya, betul. Ya, saya teringat ketika saya berkhotbah di salah satu jemaat GKI di di Semarang. Begitu saya datang, dia datang memperkenalkan, Pak, saya manajer ibadah. Oh iya, betul. Hari ini. Iya. Di jam ini saya manajer ibadah. Dia kasih tahu bla 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 bla. Oke, terima kasih. Ya. Walaupun yang dia kasih udah tahu, tapi saya sangat memastikan. Menghormati bahwa ia berani mau datang ke kita gitu loh. Betul. Iya. Tugas saya sebagai pendeta apa dia kasih tahu lagi. Bla ketika pembacaan kita. Begitu maksud Rasik. Betul. Ya, mungkin ada yang tinggal cara penyampaian aja. Boleh itu juga sangat menolong ya kalau pendeta bukan pendeta jemaat yang datang misalnya. Pendeta tamu itu kan menolong ya. Nah, kalau sesudah. Nah, sesudah itu biasanya tinggal memeriksa kenapa tadi waktu berjalan mic-nya kok berbunyi ya, tidak rapi. Tidak bisa diperbaiki hari itu, tapi kita hanya mencatat. Kenapa tadi terlambat? Kenapa membacanya terbata-bata ya? Kita nggak bisa memperbaiki. Tapi biasanya kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan yang manusiawi. Jadi misalnya kebetulan sekali membacanya tidak bawa kacamata plus hari itu. Itu bukan kesalahan rutin, tapi memang hanya hari itu saya jatuh di mana ban bocor, jadi memang harus terpaksa terlambat. Itu nggak bisa diperbaiki, tapi kita cukup mencatat bahwa ada kendala-kendala, ada masalah-masalah X yang tidak bisa ditangani asal kita tahu. Ada jemaah-jemaah kalau selesai kebaktian itu lalu sebelum doa di konsistorium itu, apakah ada masukan-masukan tadi? Itu sedikit juga bisa membantu juga. Walaupun jangan katakan ini harus perbaiki, sekarang tidak bisa. Tapi cukup mencatat saja. Jadi tadi ini bacanya mestinya begini gitu? Iya. Dicatat untuk kepentingan. Jadi kesalahan yang manusiawi. Jadi jangan kadang orang misalnya membaca pengakuan iman rasuli, memimpin pengakuan iman rasuli, tiba-tiba gagap tidak bicara, dia blank gitu, Pak. Nah, ini nggak bisa diperbaiki kan, memang ini manusiawi. Jadi biasanya kesalahan-kesalahan manusiawi. Jadi mencatat hal-hal yang perlu disempurnakan begitu ya. Jadi nggak harus dikritik, nggak harus apa-apain, tapi cukup menjadi bagian pemeriksaan. Dan ini nanti hanya kepentingan pada saat itu saja. Demi kepentingan saat itu saja. Nggak direport juga.
tidak perlu dipermasalahkan besar. Oh, tidak, tapi di-report nggak hasilnya? Oh, boleh di-report. Kadang-kadang malah terbalik, Pak. Orang mengevaluasi yang ini, padahal itu kesalahan manusiawi. Oke. Ada pemusik misalnya, pengiring, ketika waktunya dia salah membuka nomor. Salah main kan? Salah main. Dia minta maaf. Saya bilang itu nggak masalah, itu manusiawi. Iya. Oke, Pak Rashid. Sangat menarik, tapi kita berhenti sejenak untuk mendengarkan informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Sarosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang membicarakan, mempersiapkan kebaktian bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Ini segmen yang terakhir, tapi para sahabat masih dapat menuliskan pertanyaan atau komentar Anda di ruang komentar atau chat room yang tersedia, dan Pak Pendeta Rashid tentu saja dengan senang hati akan merespon setiap komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Kita lanjut, Pak Rashid, ini bagian terakhir, Pak. Tadi kan kita udah bicara mengenai persiapan rutin, persiapan sesaat. Sekarang bagian ketiga, persiapan besar. Besar. Apa maksudnya nih, Pak? Iya, saya terinspirasi dengan latihan gabungan ABRI beberapa dekade yang lalu, Pak. Jadi setiap 5 tahun sekali kalau tidak salah itu ada latihan gabungan. Parade ya? Latihan, Pak. Jadi mereka membuat skenario perang-perangan begitu, dan itu 5 tahun sekali dibuat itu, atau 2 tahun sekali saya lupa. Tahun 80-an, 90-an, dan itu besar. Jadi semua angkatan itu membuat itu, dan itu melahirkan sebuah teori strategi yang luar biasa dari situ. Jadi saya melihat ibadah kita ini puluhan tahun begitu-begitu aja. Yang berubah itu kulitnya, gayanya, tapi narasinya, isinya tidak berubah. Stylenya berubah, ya, gayanya berubah, tetapi susunannya, bentuknya, formnya itu hampir tidak berubah. Yang mengubah itu adalah biasanya sinode. Padahal jemaat bisa mengadakan perubahan-perubahan dan dalam arti pembaruan tanpa menentang liturgi yang ada di sinode, yang ditetapkan oleh sinode. Berarti main dalam yang kesepakatan itu ya? Kesepakatan itu, makanya gunanya ada direktur ibadah, seorang ahli yang ibadah. Ya tentu saja dia bisa konsultasi dengan beberapa orang yang lain, lalu membuat skenario kecil-kecilan, bagaimana kita merayakan perjamuan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja, tetapi yang baru. Jadi kita nggak begini-gini aja. Karena saya lihat ada banyak perjamuan di gereja yang sebetulnya sudah nggak dipakai lagi. Dan banyak juga pendeta yang gagap dengan praktik-praktik seperti itu. Lalu kenapa tidak membuat sebuah skenario baru, sekalian membarui, merapikan, sehingga setelah itu selesai. Kita tampil yang baru, itu bisa dipakai bisa 5-10 tahun lagi. Untuk bagian yang kecil itu.
misalnya gitu Pak. Jadi perjamuan, kenapa tempat-tempat masih melakukan perjamuan jemaat duduk? Kenapa nggak jemaat maju ke depan? Nah, untuk maju ke depan mesti ada latihan besar. Nah, latihan besar ini cukup sekali. Jadi disiapkan skenarionya, lalu dibuat ibadah-ibadahan yang bukan waktu ibadah, ya, lalu diatur bagaimana cara pelaksanaannya berjalan. Kalau itu sudah oke, sudah rapi, bisa diterapkan untuk jemaat A, untuk jemaat ini, selanjutnya, misalnya begitu. Jadi membuat sebuah pembaruan. Nyanyian juga begitu Pak. Kenapa nyanyian-nyanyian ini tidak dengan variasi? Orang selalu menyanyikan unisono. Padahal bisa bersautan, ya, bisa kanon. Kenapa tidak? Tentu harus ada latihan besar. Ya, jadi itu bagian ini saja membuat latihan besar. Kira-kira begitu Pak. Sebenarnya menarik Pak. Kak, kalau bagian yang terakhir ini sebenarnya mungkin saya menduga mungkin tidak akan terlalu bermasalah. Ya, misalnya soal nyanyian tadi. Mengaransemen lagu lah sebut seperti itu kan. Dibuat entah cara menyanyikannya, entah jadi SATB atau diubahlah dengan aransemen-aransemen yang kreatif begitu. Mungkin pada titik itu orang walaupun juga masih jarang melakukan. Tapi kalau mengubah formula-formula liturgi, seberapa jauh itu Pak bisa dilakukan? Sebagai sebuah, orang kan mengatakan liturgi adalah salah satu identitas sebuah gereja begitu. Gereja GKI dibedakan dengan gereja sebutlah misalnya Bethel, salah satu dari liturginya. Seberapa jauh ini Pak? Liturgi itu kan terdiri dari mungkin 3 hal ya yang tampilannya itu ya. Yang pertama isi, yang kedua bentuk, yang ketiga gaya Pak. Yang tidak bisa berubah, yang relatif tidak berubah adalah isi Pak. Isinya, narasi. Kita jemaat reformasi berbeda dengan gereja Pantekosta, berbeda dengan gereja Katolik. Apanya? Isinya Pak. Narasinya, kontennya. Tetapi bentuk belum tentu Pak. Ya, banyak gereja Pantekosta yang sama dengan gereja reformasi bentuknya. Sama-sama tidak tepuk tangan dalam bernyanyi. Sama-sama merayakan perjamuan kudus 4 kali setahun. Itu bentuk Pak. Atau sama-sama tidak tepuk tangan. Itu gaya Pak. Style. Tapi narasinya berbeda. Jadi yang kita bisa bermain adalah di bagian bentuk dan gaya. Oke, jadi sama-sama tepuk tangan tapi bukan berarti Pantekosta karena narasinya berbeda. Misalnya begitu. Artinya berkaitan dengan misalnya tadi kan ini dengan Pak Yaras soal lagu tadi, memang akhirnya jadi nyambung ya. Pak Yaras mengatakan lagu itu kenapa hanya unison terus dinyanyikan gitu. Iya, betul. Tapi lagu yang sama yang sudah disepakati sebagai sebuah gereja itu dinyanyikan dengan cara yang berbeda. Iya. Jadi gayanya yang berbeda. Iya. Oke. Tapi sekali lagi kan itu berarti mengandaikan yang tadi ya Pak. Orang yang memahami kalau enggak juga hanya gaya-gayaan malah nanti bukannya memperbaiki, membuat ibadah menjadi semakin baik, dalam tanda kutip malah merusak. Apa ada kemungkinan kalau orang nggak mengerti lalu melakukan perubahan yang bukan semakin baik begitu? Iya, makanya harus hati-hati karena ini sebuah persiapan besar, makanya namanya juga besar Pak. Jadi memang ini melibatkan banyak hal, banyak unsur, banyak SDM juga yang bukan hanya terampil tetapi juga sebetulnya memberikan konsep. Nah konsep itu, skenario itu yang harus disiapkan dengan banyak pihak Pak, banyak SDM sehingga dia tidak menjadi hanya tampil gayaan tetapi sebuah tampilan yang bernas ya, punya isi, punya cerita, punya bobot gitu, kualifikasi yang baik kira-kira gitu Pak. Berarti agak sukar mungkin Pak ya kalau jemaat lokal, satu jemaah lokal melakukan persiapan besar ini tanpa melibatkan sebelah tetangga-tetangganya misalnya atau klasis begitu. Iya,
agak sukar. Memang itulah sebabnya sampai sekarang saya belum pernah lihat ada yang seperti ini. Walaupun saya sudah menggulirkan ini kira-kira mungkin 25 tahun yang lalu ya, saya gulirkan. Mesti ada kita, karena kita akan mengarah ke situ. Tugas kita itu, tugas para penyelenggara ibadah itu bukan hanya menjalankan ibadah dari awal sampai akhir dengan selamat, tetapi membarui sehingga ibadah itu memberikan nilai spiritualitas, membangun jemaat dengan baik gitu, Pak. Apakah ada dasar-dasar utama atau pertimbangan-pertimbangan utama yang mesti ada dalam kalau kita sebutlah melakukan misalnya pembaruan pada bentuk dan gaya tadi itu, Pak? Atau dari mana sumber-sumber inspirasi untuk melakukan perubahan-perubahan itu? Iya, sebetulnya sumber inspirasi kan banyak, Pak. Ada di YouTube ya, kita bisa lihat di tayangan-tayangan lain di luar negeri, pengalaman-pengalaman yang kita lihat. Kenapa gereja ini bisa melakukan sesuatu yang inovatif gitu ya? Kenapa pemecahan roti itu ketika perjamuan, pembagian roti itu menjadi sesuatu yang indah gitu ya? Bukan sekedar orang memecahkan saja gitu ya. Lalu kenapa kebaktian itu menjadi asik ya? Tanpa kesan ikut-ikutan, meniru misalnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti ini bisa nyebrang. Tadi kan kalau Pak Rashid mengatakan yang penting, yang tidak boleh berubah adalah narasinya, kontennya. Berarti dari situ gaya dan bentuk boleh nyebrang tradisi dong, Pak, sebenarnya ini. Oh, sudah banyak yang nyebrang, Pak. Karena liturgi itu nggak ada yang imun, Pak. Selalu hibrid, Pak. Seperti gereja kita juga bisa hidup karena campuran dengan banyak hal, ya kita bisa hidup gitu, Pak, kira-kira. Jadi artinya tadi kan sumber-sumber inspirasi itu, apakah ini juga bagian dari misalnya yang seorang suka mengatakan liturgi yang lebih kontekstual, misalnya dengan perkawinan dengan budaya misalnya begitu? Salah satunya budaya, Pak. Tapi emang yang lain juga banyak ya. Misalnya membaca Alkitab, kita hanya punya satu model, punya satu gaya. Padahal ada beberapa model. Misalnya Pak, contoh nih. Orang membaca Alkitab seperti orang bercerita. Oke. Misalnya. Ya, saya pernah melihat orang membacakan Alkitab, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur. Dia bercerita seolah-olah dia ada di situ. Dia sebagai orang yang ketiga lalu melihat Yesus dan perempuan Samaria itu berbicara. Dan kata-kata yang dipakai oleh perempuan yang bercerita ini bukan kata-katanya dia sendiri, tapi kata-kata penulis Alkitab itu sendiri. Jadi dia hafal itu. Dia tidak lagi buka Alkitabnya, tapi kata-kata itu dia hafal. Titik komanya, Pak. Dan dengan gaya bercerita. Dan kita menarik sekali. Ini orang seperti bercerita. Pada kata-katanya diambil semuanya murni dari Alkitab itu. Berarti para sastrawan dan seniman dong yang menolong kita kalau untuk begini-begini. Ternyata orang itu lektor biasa, Pak. Oh. Bukan sastrawan. Jadi lektor yang dilatih memang dengan persiapan besar itu, ada latihan khusus untuk dia. Ada pelatihnya kan? Ada pelatihnya. Ya, bagaimana membaca kisah ini supaya ia menjadi bacaan yang hidup begitu. Bacaan yang hidup. Menghadirkan betul, peristiwa melalui sebuah cerita begitu. Iya, begitu, Pak. Bagaimana mazmur disampaikan oleh pemazmur sendiri, bukan oleh lektor lagi, tapi saya sebagai lektor, saya adalah pemazmur sendiri gitu. Itu mengandaikan penghayatan yang sangat dalam terhadap apa yang dilakukan, entah membaca, entah menjalankan bagian atau akta tertentu dari sebuah liturgi berarti. Iya, itulah pentingnya makna kecintaan terhadap dunia pelayanan, Pak. Maka tadi saya bilang bukan kepandaian pertama, tapi pertama-tama cinta dulu. Kalau sudah cinta, kita tinggal mendalami, menggali, akan lebih mudah gitu, Pak. Kalau begitu sebenarnya berarti orang-orang yang sebelum melayankan liturgi itu ya, Pak, pelayan-pelayan liturgi itu dalam ibadah, berarti bukan orang-orang yang boleh secara terus-menerus sekali lalu dia baru nanti melakukan pelayanan 4 bulan lagi ke depan begitu. Tapi orang saya rutin terlibat begitu, sehingga kecintaan dan penghayatan itu menjadi semakin baik. Kalau jarang-jarang melakukan kan mana bisa yang seperti Pak Rashid bilang ini. Iya, memang maka pelayanan bukan hobi, Pak. Bukan hanya saya suka ya.
Sekali saya datang, sekali banyakan saya nggak datang. Jadi tinggi hati juga gitu. Itu minta maaf Pak, sering banyak begitu saya jumpai. Jadi pelayan liturgi mestinya kayak seperti pelayan guru-guru sekolah minggu begitulah. Iya, guru sekolah itu modelnya minggu. ya. Iya. Yang memang mengabdikan hidupnya untuk itu. Iya, mau hujan badai dia tetap melayani. Dia tetap dengan cinta melayani. Dan dengan jadwal yang cukup ketat. Cukup ketat nih. Kalau lihat guru sekolah minggu memang ketat, dan kita harus belajar banyak dari bagaimana cara pelayanan, mencintai pelayanan dari para guru sekolah minggu untuk ibadah kita, Pak. Baik, jadi sangat penting ya, saudara-saudara, betapa pentingnya persiapan, baik yang rutin maupun persiapan sesaat ibadah, selalu evaluasi setelah selesai ibadah, dan yang terakhir tadi persiapan yang besar supaya ada terus sebuah inovasi atau perkembangan dalam ibadah kita. Sangat menarik percakapan ini, tapi waktu juga membatasi kita. Sebelum saya mengakhiri, Pak Rashid, apakah ada semacam pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan percakapan kita ini, Pak? Silakan, Pak. Sahabat dimanapun berada, layanilah Tuhan melalui ibadah dengan kecintaan, dengan tulus hati, dengan kecintaan pada dunia pelayanan kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita melalui bidang kita. Terima kasih Pak Rashid. Saya percaya percakapan ini akan menolong umat, secara khusus para pelayan-pelayan ibadah, untuk dapat menyelenggarakan ibadah dengan semakin baik, dengan persiapan-persiapan yang serius dan sungguh-sungguh. Kami akhiri jumpa kita. Bila ada masukan-masukan dari saudara-saudara, silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.